untuk meluruskan ini semua agar Bang Egy tidak diseret-seret. Banyak ditafsirkan seolah-olah ini pura-pura, seolah-olah melarikan diri. Bang Egy tidak melarikan diri. Iya, saya minta bukan hanya dijadiin tersangka, segera ditangkap. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang disuarakan Roy Suryo CS tidak hanya makin memanas, tetapi juga menyeret sejumlah nama ke dalam pusaran konflik. Dari 12 nama yang akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya Polri, 2 diantaranya ialah mantan Ketua KPK, Abraham Samad, dan pengacara senior Egy Sujana. Menanggapi kabar tersebut, Advokat Rasman Arief Nasution kemarin menggelar konferensi pers. Rasman yang baru-baru ini ditunjuk Egy Sujana sebagai perwakilannya di Jakarta dengan tegas mengatakan jika seniornya, Egy Sujana, sengaja diframing seolah-olah ikut satu barisan bersama Roy Suryo yang menuding ijazah Joko Widodo palsu. Dugaan itu muncul lantaran masifnya opini yang berkembang mengenai terseretnya Egy Sujana sebagai salah satu orang yang ikut akan dilakukan pemeriksaan. Kenapa Bang Egy ikut dipanggil? Kenapa Bang Egy masuk dalam 12 orang yang sudah naik sini? Jadi ini sekarang di framing seolah-olah Bang Egy ikut bersama dengan Roy Suryo CS kaitannya dengan ijazah S1 Gajah Mada. Jawabnya tidak ikut dan tidak mau ikut-ikutan. Bahwa urusan ijazah SMA itu sudah clear. Ada putusan pengadilan, dan kalau Pak Otto Hasibuan sudah preskon tentang ini, tentang Pak Egy kaitan dengan ijazah, perspektif beliau ya silakan, beliau punya perspektif begitu. Kalau Mabes Polri sudah menganalisa, katanya sudah termasuk mereka periksa ijazah Pak Jokowi SMA, S1, kemudian dinyatakan identik, Polri menganggap ini sudah identik dengan keyakinan mereka, ya silakan. Bang Egy juga nggak bisa paksa. Mungkin Polda Metro atau Bareskrim, mungkin mereka lupa, terselip, atau mungkin agak sedikit lalai, sehingga Bang Egy masuk di 12 orang itu. Rasman Arief Nasution juga menepis kabar yang menyebutkan jika Egy Sujana melarikan diri ke luar negeri setelah Polda Metro Jaya mengumumkan akan memeriksa sejumlah nama, salah satunya Egy Sujana, yang disebut-sebut satu barisan dengan Roy Suryo CS. Rasman juga memastikan jika Egy Sujana tidak mangkir apalagi kabur dari pemeriksaan, melainkan sedang berobat ke luar negeri, serta berencana menghadiri wisuda anaknya baru saja lulus kuliah. Bagi Rasman penting memberitahukan ke publik mengenai kondisi dan keberadaan Egy Sujana agar tidak ada lagi tudingan miring yang menjurus fitnah. Banyak ditafsirkan seolah-olah ini pura-pura, seolah-olah melarikan diri. Bang Egy tidak melarikan diri. Ada yang bertanya, oh Pak Egy itu pergi ke Amnesty International, kan begitu. Dia ke Amnesty International, pergi ke kedutaan besar. Bang Egy diminta tolongi. Nih ya, jangan lupa nih. Ketika mereka tahu bahwa Bang Egy akan berangkat ke UK setelah operasi di Penang, Bang Egy itu berangkat ke UK. Pertama, dia berangkat ke UK, ke Inggris, untuk menghadiri wisuda anaknya yang kelima. Karena itu saya di sini diminta dan atau bersepakat untuk meluruskan ini ke publik. Kira-kira begitu. Dan memang kita sudah tahu beberapa bulan terakhir Bang Egy memang tidak di Indonesia. Dia datang sebentar berobat lagi. Kira-kira begitu. Jadi
saya sebagai perwakilan dari Bang Egy di Jakarta hari ini, insya Allah kita akan berupaya meluruskan ke publik, dan apa yang sudah beliau perjuangkan sudah selesai. Tentang Roy Suryo dan kawan-kawan, monggo silakan teruskan perjuangan Anda semua, dan semoga apa yang diperjuangkan itu bisa difaktakan. Dan sementara Bang Egy sekarang di samping perjuangan sudah selesai, maka beliau fokus ke perobatannya, di mana itu sangat mengkhawatirkan keluarga, sehingga Bang Egy tidak lagi diberi leluasa oleh keluarga untuk dia tidak fokus di kesehatan. Nah, karena itu kami berharap lewat kesempatan ini Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Direktur Tindak Pidana Khusus atau Dircyber di Polda Metro Jaya, kalau itu masuk bagian dari cyber, atau Baris-Krim Mabes Polri, mohon kiranya untuk Bang Egy tidak dimasukkan dalam objek yang terperiksa dengan status saksi dan laporan Pak Jokowi yang sudah naik ke sini. Itu poin. Poin yang kedua, Bang Egy menyampaikan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Munculnya 12 nama tokoh sebagai terlapor mengagetkan banyak pihak. Tidak terkecuali Rasman yang tidak habis pikir seniornya di dunia advokat, Egy Sujana, menjadi salah satu yang ikut dilaporkan dan diagendakan akan dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Menanggapi kabar tersebut, Rasman mengklarifikasi jika Egy Sujana tidak terlibat dengan dugaan kasus ijazah palsu Joko Widodo sebagaimana yang dituduhkan Roy Suryo dan para koleganya. Lantas apa yang membuat Egy Sujana namanya ikut disebut dalam tuduhan kasus ijazah palsu Joko Widodo? Terkait dengan kisruhnya, riuhnya, gaduhnya, multitafsirnya, opini publik yang liar tentang dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, dalam hal ini ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Bahwa urusan ijazah S1 Bapak Jokowi yang diributkan Roy Suryo CS itu adalah ijazah S1 Universitas Gajah Mada. Itu clear. Ternyata faktanya bukan. Bang Egy Sujana, beliau ini kalau istilah hukum kita tempus dan delik, gitu Pak ya. Kalau Bapak Egy Sujana, yang dipersoalkan Pak Egy adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Ijazah SMA ini pun posisi Bang Egy adalah sebagai kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Gus Nur. Paham ya? Dan Gus Nur sudah mendapat amnesti dari Bapak Presiden Prabowo.
Sedangkan urusan ijazah SMA yang diduga palsu menurut Bang Egi itu sudah dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Solo. Untuk meluruskan ini semua agar Bang Egi tidak diseret-seret dengan urusan yang dia tidak ikut, diproses dan ditahan. Terkait dengan dugaan terkait dengan palsu atau tidaknya ijazah SMA ini, Pak Egi telah melakukan tugasnya sampai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan itu menjelaskan bahwa tugas Bapak Egi Sujana atau Bang Egi Sujana sudah selesai. Polemik tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang disuarakan Roy Suryo belakangan ini makin memanas. Roy Suryo dan koleganya tidak hanya dilaporkan Joko Widodo, tetapi sejumlah pihak. Salah satunya mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo. Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Paiman menyebut jika laporannya masih bergulir. Ia berharap Roy Suryo segera ditangkap dan dilakukan penahanan. Bukan tanpa sebab, Farhad menilai tudingan Roy Suryo mengenai tudingan ijazah palsu telah merendahkan marwah seorang mantan presiden dan memecah persatuan. Dan seperti inilah kegeraman Farhad Abbas terhadap para penuduh ijazah palsu Joko Widodo. Dan laporannya Pak Paiman juga jalan. Laporan Pak Paiman, laporan Pak Jokowi jalan gitu. Iya, saya minta bukan hanya dijadiin tersangka, segera ditangkap. Mulut mereka ini, apalagi bertiga itu, Respon, Roy dan Tifa itu. Pak Jokowi sakit kulitnya, kalau saya bilang Pak itu skincare alergi obat aja. Dibilang akibat menanggung beban berbohong 10 tahun gitu. Tuhan kasih luka itu kan jahat. Saya nggak perlu ngasih tahu orang bodoh ya, gitu. Orang itu harus tahu sendiri, nggak usah. Ya biarin aja. Jadi saya senyum aja, dia mau lapor malah nggak apa-apa gitu ya. Kayak ada orang lain ya dengan pengacara inisial FA gitu ya, yang katanya saya dilaporkan juga bersama-sama dengan Pak Bitor, katanya dilaporkan juga dengan pemerasan. Konyol ini lagi-lagi. Ya gitu. Jadi dilaporkan perdata katanya, tapi sampai dengan sekarang saya juga nggak dapat pemberitahuannya sama sekali. Ya kalau mau bikin perkara itu ya cerdas juga lah gitulah. Bagaimana cara mengadukan orang, bagaimana cara kemudian membuat perkara. Jangan kemudian asal dan ngawur. Kalau asal dan ngawur aja kayak gini. Jadi sekali lagi saya senyum aja, saya ketawain aja. Bahkan tulus saya doakan orang-orang yang berniat buruk ini agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak ada, saya hanya dengar itu ketika melalui media. Ya, nah kalau panggilannya tidak patut kan ada itu dalam ketentuan undang-undang kita ya, undang hukum kita. Kalau panggilannya tidak patut dan tidak benar ya tidak perlu ditanggepin. Ya gitu, apa panggilannya sudah patut, apa panggilannya sudah benar, apa panggilannya ada. Nah kalau nggak ada semua kan ngapain juga gitu. Kita kayak kurang kerjaan aja, kerjaan kita banyak ya gitu, daripada melayani orang-orang yang sekali lagi ya, melayani orang-orang yang hanya pansos kayak gini ya, pansos cari-cari kerjaan di tengah-tengah orang lain, dan biarkanlah rakyat Indonesia yang mengetahui dia. Berarti pelapor-pelapor yang menuduh laporan palsu itu harus dikenain juga pasal 220 dengan 317 laporan palsu. Ini akibat orang yang benci sama Pak Jokowi, kemudian dia menghina, ngaku meneliti, ngaku menginvestigasi, nah itu ngaku sekolah tinggi, melakukan riset, ternyata mereka memfitnah dan membuat ujaran kebencian yang merusak nama baik kehormatan Pak Jokowi dan keluarga. Dan orang-orang ini sudah kami laporkan langsung seketika. Ada juga motif pemerasan. Ya udah,
Dan mereka itu tidak sadar-sadar, ternyata guys, wah, sampel yang diambil itu hasil unggahan Sandi di Instagram. Jadi dia anggap orang yang taruh foto Pak Jokowi itu, itulah diteliti sama dia tanpa mau berpikir. Kemudian mereka minta Pak Jokowi jujur mengaku itu palsu, kemudian mereka maafkan, selesai. Sambil bilang itu persatuan Indonesia, kan kira-kira seperti itu. Mereka mau bela itu misalnya profesor siapa itu yang katanya pernah punya pengetikan di Pasar Pramuka, itu kan sekarang lagi malah diprotes oleh mahasiswanya, lagi bermasalah juga gitu loh, katanya dia nggak jelas juga gelarnya satu ya. Kemudian ada juga termul-termulnya dari mantan presiden itu yang juga malah belum menjalani hukuman, itu juga ada ya. Ada yang kena kasus penistaan agama tapi sudah SP3 tapi ternyata di praper jalan lagi. Itu banyak lah orang-orang kayak gitu ya gitu. Kenapa mereka selalu malah membalikkan dan memfitnah orang? Tapi saya senyum aja, sekali lagi saya ketawa ya gitu, dan berdoa moga-moga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, memberi mereka hidayah dan otak. Ya, saya mau sampaikan kepada masyarakat, tidak usah lagi membawa-bawa nama Islam untuk menghajar atau mengejar Pak Jokowi ya. Orang Islam itu nggak diajarkan begitu. Rasulullah mengajarkan kesantunan, kesopanan. Ini kecuali berperang, kecuali Pak Jokowi bawa senjata sama ini ibu-ibu rempong semua ini. Pak Jokowi udah nggak jadi presiden di Solo, hidup dengan tenang, mereka masih bilang saya membela orang sesat. Itu kan kurang ajar ya. Jadi tidak usah bawa-bawa nama Islam. Saya juga orang Islam ya. Saya malu melihat ibu-ibu ini berjuang apa. Udah kan sudah bilang terima kasih ke Pak Prabowo, Thomas Lembong udah itu ya, udah. Kalau udah bilang terima kasih ya udah, jangan lagi ribut-ribut. Yang koruptor dan yang korupsi bisa diabolisi dan bisa di amnesti. Apalagi kalian yang memfitnah. Apa perlu saya aparat Abbas mengeluarkan amnesti buat ibu-ibu rempong ini, atau buat apa ya, aktivis-aktivis nasi bungkus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.